Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faru BMI Construction Channel. Channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Baik gengku, di video ini saya akan mengangkat topik yang semoga jadi pertanyaan untuk banyak teman-teman semuanya, khususnya yang visa pelancong mati waktu PKP 1 dan PKP 2. PKP 1 adalah bulan 2 sampai bulan 3 di tahun 2020. Setelah selama ini simpang siur tentang informasi visa mati waktu PKP, kemarin pernah saya tanyakan ke imigrasi bahwasanya untuk visa mati, visa pelancong yang expired di tahun 2020 itu terakhir sampai di tahun 2020 Desember, dan sekarang masuk tahun 2021 itu sudah tidak berlaku. Nah, di waktu PKP tahun 2021 ini ada satu kisah yang menarik, ada satu cerita, satu pengalaman yang saya akan angkat di sini tentang teman kita visa pelancong ya mati di bulan 2 tahun 2020. Setelah ikut proses rekalibrasi, sempat kemarin saya sarankan, oke, setelah saya dapatkan informasi tentang simpang siur nggak ada kepastian, oke, saya sarankan dia untuk ikut rekalibrasi saja. Tapi saya yakin di situ memang tidak dikenakan bayar kompon ataupun di blacklist 5 tahun. Jadi untuk langkah amannya saya sarankan dia masuk di sistem temu janji rekalibrasi. Nah, di situ titik penentunya, geng. Nah, kalau bisa lolos berarti memang betul visa mati waktu PKP adalah tidak diwajibkan untuk ikut rekalibrasi, bisa terus langsung pulang. Nah, di cerita ini, di pengalaman teman kita kali ini adalah satu jawaban, satu pembuktian untuk teman-teman semuanya yang senasib dengan dia visa expired waktu PKP tahun 2020 ternyata tidak dikenakan bayar kompon dan tidak di blacklist untuk proses rekalibrasi. Teman kita yang satu ini sempat masuk ke STO, sistem temu janji online, dan kemudian ditolak di rekalibrasi dan diarahkan untuk terus langsung keluar dari Malaysia tanpa harus di blacklist. Gimana kisahnya? Nanti kita tonton sama-sama dari proses teman kita satu ini berasal dari Lombok, dan semoga video ini jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sekarang ini simpang siur antara visa pelancong dan permit kerja expired waktu PKP. Oke, pastikan tonton terus sampai habis. Saya tidak lupa mengingatkan untuk geng-gengku semuanya yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di like. Apabila geng-gengku suka, silahkan di subscribe yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya agar gengku semuanya tidak ketinggalan tentang informasi yang kami update setiap waktu. Gimana kisahnya? Pastikan tonton terus, jangan sampai skip. Check it out. Ya, Bang. Oke, assalamualaikum, geng. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya jelas? Bisa, Bang. Jelas. Oke, sekarang posisi di mana? Saya lagi di Batam, Ya, tempat penginapan. sambil nunggu PCR test yang dari Dinas Kesehatan Batam, betul? Sambil nunggu. Mungkin Oke. siapnya 3 hari, Bang. Oke, sekarang saya sedang mengangkat topik tentang visa mati atau visa pelancong mati waktu PKP. Ya, Bang. Kemarin coba ceritain, visa kamu terakhir masuk Malaysia kapan? Saya itu tanggal bulan itulah tanggal 2020 itu bulan 1. Tanggal 20 Tanggal bulan 1. Ah,
seharusnya kamu keluar tanggal 20 bulan 2, betul? Seharusnya keluar tanggal bulan 2. Oke. Saya dengar cerita kemarin sempat ikut rekalibrasi di Gym Johor di Wisma, betul? Nah, kemarin saya sempat ikut rekalibrasi di Gym Johor Wisma Persekutuan Jalan Alim Montek, Bang. Oke, coba ceritain. Ternyata kamu ditolak di sana, betul? Saya kan ketemu janjinya tanggal 12, Bang. Saya terus datang ke Wisma Persekutuan itu tanggal 12 jam 8. Oke. Setelah saya datang ke Wisma Persekutuan Jalan Air Molek, saya masuk di Wisma Persekutuan Jalan Air Molek itu, terus saya berhadapan dengan pegawai imigrasi di sana. Saya serahkan semua berkas saya. Setelah serahkan semua berkas saya disuruh nunggu lagi, Bang. Saya disuruh nunggu lagi di depan antrian lah. Nah, setelah saya nunggu, kemudian saya dipanggil sama pegawai imigrasi di sana. Dulu ditanya, kan kamu ini masuk pas waktu PKP. Kalau kamu masuk pas waktu PKP, kamu tak kena bayar kompor. Kamu terus saja balik beli tiket sama urus PCR testnya saja, ada cakap pegawai imigrasinya. Oke, intinya kamu ditolak untuk rekalibrasi di sana. Dan kemudian ada dibawakan cop atau tanda tangan dari immigration? Enggak. Tak ada, Bang. Semua ada di cop. Jadi kamu ditolak gitu aja? Terus balik. PCR saja dari pegawai imigrasinya. Kita tidak dikasih, saya napar itu tak ada job apa. Oke. Setelah itu kamu melanjutkan penyeberangan feri setelah laut tanggal 17, betul? Saya melanjutkan perjalanan ke setelah laut tanggal 17 jam 1.30. Oke, kemudian coba ceritain di imigrasi setelah laut. Ada pertanyaan atau gimana? Kalau di imigrasi setelah laut itu tak ada pertanyaan sih, Bang, cuma disuruh itu serahkan saja paspor. Dan saya serahkan paspor itu, saya disuruh nunggu. Kamu masuk di masa PKP ya? Ya, saya jawab ya. Disuruh nunggu di tempat yang sudah disediakan, tempat orang-orang yang tak ada kompor itu, Bang. Oke, jadi intinya untuk kasus kamu disuruh nunggu dulu sambil proses untuk pengambilan cop atau semacam memo check out gitu. Kita dibuatkan itu semacam memo, Bang. Sampai kita tunggu itu semacam memo itu, jadi kita disuruh tunggu di sana. Kita dibuatkan memo. Sebab kan di Wisma Persekutuan Jalan Air Molek kita tidak dikasih berkas. Nah, di situ kan semacam memo di sana di sebelah laut. Ada banyak nggak teman-teman yang sekasus dengan kamu? Ya, ada, Bang. Ada 8 orang, Bang. Ada 8 orang, tapi satu orang ada yang ikut itu rekalibrasi, dia sebab dia nonton YouTube kan, Bang. Oke, dia terus masuk gitu aja. Terus masuk situ ada dia ikut STO. Bermasalah nggak di situ? Bermasalah nggak dia? Tak tahu, tapi dia itu di banyak pertanyaan lah. Dia banyak diberi pertanyaan sama pegawai imigrasi di Sulawesi. Banyak diberi pertanyaan, terus dia yang paling lama keluar lah, Bang. Itu yang tak ikut rekalibrasi itu. Tapi boleh lepas. Boleh lepas, tapi lama juga dia lepas. Tak tahu itu mungkin dia disuruh bayar kah, dia tak bayar kah, tak tahu. Sebab dia tak ada itu kan, tak ada berkas STO-nya. Oke. Jadi intinya visa pelancong mati waktu PKP itu tidak harus bayar kompon dan tidak harus ikut rekalibrasi. Dan tidak di blacklist juga, Bang. Bisa boleh masuk Malaysia lagi. Mantap, dan tidak di blacklist lagi. Terus lepas itu prosesnya gitu aja, nggak ada pertanyaan yang macam-macam harus gimana gitu, nggak ada? Setelah kita itu diberi check out memo itu, semacam check out memo itu, paspor kita dikembalikan, kita diserahkan paspor semua. Nah, kita lagi ada kan ada immigration, kita diberi itu apa namanya, semacam itu lah, paspor sama memo itu kita serahkan lagi ke sana. Kita serahkan ke sana, kita di job di sana, tapi memonya diambil lagi sama dia pegawai immigration. Cuma kita di job masa keluarnya kita saja dari Malaysia sama pegawai immigration. Oke.
Jadi saya ulangi lagi, visa pelancong kamu mati bulan 2 tanggal 20, betul? Tahun 2020. Pas masa PKP. Oke, sekarang ini tunggu di mana? Di Batam? Di tempatnya Pak Edi. Oke, jadi untuk teman-teman yang DM saya yang kemarin kebingungan, nggak ada saudara, untuk menghindari karantina, nanti saya arahkan untuk telepon sendiri Pak Edi, dan untuk biayanya beli tiket flight dengan transportnya nanti bincang sendiri. Begitu. Jadi berapa orang di sana? Enak Pak, biayanya murah di Pak Edi, tempatnya pun enak, nyaman. Mantap. Kita bisa makan berapa kali, tempatnya masih kosong juga Pak. Oh iya, kosong. Murah lagi. Itu ada wifi juga Pak. Hah? Wifi pun ada, wifi gratis ada di sini. Sekarang ada wifi, dulu nggak ada wifi zaman saya dulu. Itu memang tempat penampungan teman-teman TKI semuanya, macam rumah singgah TKI. Dulu waktu saya pertama masuk di sini pun sempat singgah di sana, banyak kenangan di sana. Ya Pak, tempatnya nyaman di sini Pak, di tempatnya Pak Edi ini nyaman. Mantap. Oke, pesan-pesannya untuk teman batur-batur Lombok. Untuk batur-batur Lombok yang ada di Malaysia, Bang Bahrul DMI. Dan tidak salah fokus dan informasi, lebih baik di channelnya Bahrul DMI saja. Pakai bahasa Sasak dong, pakai bahasa Sasak. Ya Pak. Pakai bahasa Sasak biar mantap. Ya. Untuk teman-teman juga jangan lupa like dan komen dan subscribe channelnya Bahrul DMI. Oke. Mantap. Terima kasih, Geng. Terima kasih, semoga selamat sampai tujuan, sukses selalu, dan salam untuk teman-teman di sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan pernah setelah memberi informasi yang terbaik Pak. Oh, mantap. Semangat Pak. Terima kasih. Memberi informasi. Mantap, terima kasih. Semangat. Oke, salam untuk teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gengku. Demikian pengalaman teman kita dari Lombok. Suatu kisah yang mungkin menjadi satu kisah yang menjadi jawaban dari teman-teman semuanya yang sampai sekarang risau disebabkan PKP, visa pelancongnya expired, visa kerjanya expired, kemudian tidak bisa balik Indonesia. Semoga video ini bermanfaat, dan yang belum subscribe itu silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan buruh migran Indonesia khususnya di Malaysia, atau info TKI terupdate. Oke geng, thanks for watching, see you in the next vlog. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Faru BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.